Alhamdulillah pagi hari ini ya, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam surah yang lain, yaitu surah Al-A'la. Nah, insya Allah kita akan bahas surah tersebut. Ya, kemarin kita sudah menuntaskan surah Al-Ikhlas, sebelumnya Al-Fatihah. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam bahasan surah Al-A'la. Kita akan bahas per huruf, pelan-pelan, per harokat, ya, dan per hukum tajwid step by step. Apa yang saya ketahui saya sampaikan, apa yang tidak saya ketahui saya tidak akan sampaikan, gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Kita akan mulai dari huruf yang pertama, ya. Apa itu? Yaitu huruf sin, ya. Ini nama huruf yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya adalah huruf sin, ya. Namanya adalah huruf sin. Jadi jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf sa. Dalam huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf sa. Ini namanya adalah huruf sin, ya. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf sin yang tepat? Sin dilafalkan sebagaimana senatural kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Jadi insya Allah tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena huruf sin itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Oke, jelas sampai sini? Ya, jadi sejelas teman-teman melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Ya, baik. Jadi sa, si, su, susu, sasa, sisir. Nah, itu adalah huruf sin. Persis, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang huruf sinnya, ya, senatural itu kita lafalkan, lalu dia berharokat baris atas, ya. Dia berharokat baris atas. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya disebut dengan harokat apa, teman-teman sekalian? Ya, ini saya sambil agak flu nih. Bentar ya. Oke. Nah, ini namanya disebut dengan harokat fathah, ya. Saya izin nih. Oke, ya. Aduh, maaf kurang jelas tulisannya. Namanya adalah harokat fathah. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia berharokat fathah, maka huruf tersebut harus dibaca dengan vokal A. Oke? Maka huruf sinnya di sini tak kita baca si, karena dia tidak berharokat kasroh. Lalu tidak kita baca su juga. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Fathah itu basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke? Jelas ya? Nah, kalau dia keluarnya vokal A ketika fathah, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tarqiq atau muraqqaqah, huruf yang tipis. Kalau huruf yang tebal ketika fathah emang vokalnya bukan A juga, Bang? Bukan. Ya, kalau huruf tebal ketika fathah, bunyi vokalnya akan condong membuat bunyi vokal O. Ya. Kalau misalnya hurufnya tebal. Contohnya apa saja? Contohnya ini, teman-teman. Ya. So, apalagi? Bo, apalagi? To, apalagi? Wo, apalagi? Kho, wo, o, ro. Ketika fathah, kalau misalnya dia terdengar menjadi vokal O, maka dia adalah huruf yang tebal, ya. Tapi kalau misalnya basicnya adalah vokal A, fathah, vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas insyaallah? Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, jelas ya? Baik. Jadi sini berarti dia nggak dibaca sabbihi tapi sabbihi. Maka huruf sin adalah ketika fathah dibaca dalam keadaan yang
tipis karena bukan vokal O yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu dia bervokalkan A alias huruf yang tipis, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Coba, ada yang tahu? Bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara BMSS. Apa? BMSS. BMSS itu apa? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Oke, sekarang saya izin bahas, teman-teman. Ya, jadi huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, itu dia mesti dibaca kalau ingin sempurna pelafalannya, kita lafalkan dengan wal maftuhu bil fathi fham, dengan cara membuka mulut. Oke, dengan cara membuka mulut. Nah, maka huruf sin di sini kita lafalkan dia berharokat fathah. Maka ketika kita lafalkan jangan cuma sekedar sa, tidak, tapi buka sa. Tapi tidak cukup hanya kita melafalkan dengan sekadar menganga membuka mulut saja. Apalagi dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis itu dia memiliki dua sifat yang membuatnya tipis. Apa? Nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua adalah sifatnya infitah. Istifal artinya pangkal lidah kita, lidah terdalam kita tidak naik seperti ini, tapi terhampar di bawah. Lalu aula mulut atau rongga mulut terbuka. Nah, biasanya sifat istifal dan infitah ini saya analogikan seperti seolah tersenyum. Karena apa? Biar tertunaikan sifat-sifatnya. Pangkal lidahnya tidak naik, rongga mulutnya lebih terbuka atau lebih lebih ruang, ya, lebih terbuka. Nah, contoh, kalau kita lafalkan huruf tipis berharokat fathah vokal A tanpa senyuman alias hanya sekedar membuka mulut saja, maka bunyinya akan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Sa. Sekarang kita hadirkan dengan senyuman yang asalnya sa. Sekarang sa. Jadi beda ya, mana yang dia lebih tipis, mana yang dia kurang sempurna tipisnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Givari Putra. Insyaallah kita bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, silakan dibantu untuk share ke statusnya teman-teman sekalian. Di pojok kiri bawah sudah ada tanda panah. Silahkan diakses tanda panahnya, di-sharekan ke statusnya teman-teman. Silahkan. Yang ngerasa ada manfaat lebih, boleh teman-teman bantu tap-tap layarnya. Ya? Oke? Sip. Kalau nggak bisa gimana? Nggak ada alasan untuk tidak latihan. Nah, kalau nggak bisa, gimana? Nggak ada alasan untuk tidak riyadhah. Tidak ada alasan untuk tidak latihan. Ya? Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Ya. Jadi sa, jadi dia dibaca dengan keadaan vokal A yang tipis, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus. Oke, bismillah, ya. Nah, sudah ya. Hurufnya sudah kita sempurnakan, harokatnya sudah kita bahas. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita masuk ke dalam bahasan huruf berikutnya. Nah, ada bentuk seperti mangkok, tapi titik satunya di bawah. Nah, ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satu di bawahnya, ini namanya adalah huruf ba. Ya, namanya adalah huruf ba. Kalau titik satunya di atas, nah kalau titik satunya di atas, ini namanya adalah huruf nun. Naninu, nah itu huruf nun. Kalau titik satunya di atas, nah ternyata di sini titik satunya di bawah, berarti ini adalah huruf ba. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah huruf ba. Oke, huruf ba. Nah, huruf ba ini insya Allah huruf yang sangat mudah untuk kita lafalkan. Kenapa? Karena huruf ba sama seperti huruf sin. Melafalkannya persis sebagaimana huruf Latin atau sebagaimana kita melafalkan abjad alfabet. Jadi huruf ba itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad
pada abjad alfabet. Persis sekali tidak ada bedanya. Persis sekali tidak ada bedanya. Contoh ya, contoh. Tapi contoh kita lafalkan seperti ini saja. Sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita, selesai. Babi bu ab, selesai. Tapi masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ba, bibirnya terlalu dilipat. Ini contoh bacaan huruf ba yang tidak tepat atau kurang sempurna. Contoh ba, ba, bi. Nah, jadi jangan sampai bibirnya dilipat macam ini. Enggak, cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, tuntas, beres. Ya, paham sampai sini? Jelas? Nah, gitu ya. Jadi, sebagaimana kita melafalkan huruf B dengan natural pada abjad alfabet. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Huruf B-nya sudah kita lafalkan, insya Allah mudah. Sekarang kita lihat harokatnya. Oke, ya. Huruf B-nya di sini dia berharokat baris bawah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya dia berharokat baris bawah seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya disebut dengan harokat kasroh. Kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, tidak a, tidak u. Maka huruf ba di sini tak kita lafalkan ba lagi dengan vokal a. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Lalu dia tidak dibaca pula dengan vokal u. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal i. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami? Gitu ya? Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh kita? Bagaimana agar caranya kita bisa menyempurnakan vokal i pada harokat kasroh di huruf ba ini? Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Jadi gini, ya, sahabat Quran sekalian, basic harokat dalam ngaji itu ada berapa? Basic harokat dalam ngaji itu ada berapa? Ada berapa banyak? Basic harokat dalam ngaji itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, a, u, dan i. Nah, setiap harokat itu memiliki titik sempurnanya masing-masing. Setiap harokat itu memiliki kesempurnaan harokatnya masing-masing. Istilah dalam tajwidnya disebut dengan apa? Baik, kita bahas. Istilah dalam tajwidnya disebut dengan apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang udah sering ikut live ini? Disebut dengan apa? Itmamul harokat. Itmamul harokat ini tadi ya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita mengeluarkan bunyi vokal atau artikulasi yang jelas. Artikulasi a, i, u yang jelas. Sehingga ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau tak seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contohnya ngaji yang dia tidak tersempurnakan harokatnya, alhasil pelafalannya menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu adalah contoh ngaji yang sudah bagus sebenarnya, tapi tak tersempurnakan harokat, alhasil ngajinya tidak jelas. Menjadi seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya. Oke. Maka diperjelas harokat ini ya, kita pelajari agar apa? Agar ngaji kita tak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Jelas ya sampai sini ya? Baik. Maka kita kembali ke dalam ayat yang tadi kita bahas. Ayat yang sedang kita bahas, tadi sedang kita bahas ya, harokatnya harokat apa? Nah ya. Oh, harokatnya harokat kasroh. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Nah gitu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan harokat kasroh? Nah oke, perhatikan.
Ya, tuh jadi baik fathah, baik dhammah, baik kasroh itu ada penyempurnaan caranya masing-masing. Nah, harokat kasroh yang sedang kita bahas, cara menyempurnakan pelafalannya adalah dengan cara RRB ATL. Nah, apa? RRB ATL. Apa itu RRB ATL? Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya, oke. Nah, kita tulis di sini ya dengan cara RRB. Nah, ini bahasa singkatan kita saja ya. RRBATL. Rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Oke. Nih, sekarang kita coba contohkan. Misalnya ke huruf ba tadi. Ba di sini dia berharokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya, taunya rahang bawah kita direndahkan dari mana, Bang? Taunya dari mana coba? Dari bibir bawah kita atau dagu bawah kita menurun ke arah bawah. Perhatikan, sabi, sabi, terlihat sabi, dia bibir bawahnya menurun ke bawah atau dagunya menurun ke bawah. Sabi, nah itu cara untuk menyempurnakan harokat kasroh. Tapi tak cukup hanya merendahkan rahang bawah, tapi kita mesti angkat tengah lidah kita. Angkat tengah lidah kita. Jadi ketika kita melafalkan huruf berharokat kasrah, tengah lidah kita bukan standby di bawah macam ini, tapi tengah lidah kita itu naik ke arah langit-langit. Seperti ini. Nah, ya. Oke. Kalau kita ingin buktikan sekarang, saya minta tolong teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, lafalkan vokal I, tapi please, tengah lidahnya jangan diangkat. Coba yang keluar vokal apa? Yuk, itu challenge-nya sekarang. Teman-teman sekarang lafalkan ba berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya nggak naik. Apakah bunyi vokal I yang akan keluar? Coba, bunyi vokal apa yang keluar? Coba, dicoba biar teman-teman bisa mempraktekkan dan membuktikannya sendiri. Ya, keluarnya huruf E ya, B, gitu ya. B. Nah, itu dia. Jadi, kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh yang bervokalkan I, maka rendahkan rahang bawah plus jangan sampai tengah lidahnya tidak diangkat. Kalau tidak, maka alhasil banyak orang ngajinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena harokat kasrohnya tak disempurnakan itmamul harokatnya dengan cara mengangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit kita. Faham ya sampai sana ya? Oke, sip. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, rendahkan rahang bawah dan ATL angkat tengah lidah. Gitu, ya. Sehingga pelafalannya akan lebih jelas. Contoh, sabihisma rabbi. Jadi nggak akan sabihisma rabbi. Nah, gitu. Oke, kita izin contohkan seperti ini biar teman-teman bisa lebih paham atas izin Allah. Saya hanya berikhtiar, masalah hasil Allah yang menentukan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sip, kita berikhtiar saja teman-teman, toh pahala semua, ya. Belum bisanya kita, terbata-batanya kita, semuanya pahala, ya. Oke, bahkan double pahalanya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Huruf ba-nya sudah kita pelajari, harokat kasrohnya sudah kita pelajari juga sekarang, ya. Ini disebut dengan tanda apa? Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda burung terbalik macam ini namanya tanda apa? Kita bahas ya. Ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, namanya adalah tanda tasydid. Tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang juga bilang sabdu, ada yang bilang juga syaddah, ada yang bilang juga syiddah, ada yang bilang juga musyaddad. Silahkan. Ya, namun saya izin, saya biasa menyebutkan tanda ini disebut dengan tanda syiddah. Ya, maaf, tasydid. Oke, sip. Nah, gitu ya, ini disebut dengan tasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid, maka bagaimana cara melafalkan hurufnya? Maka bagaimana cara bacanya diapain, teman-teman? Kalau teman-teman mendapati ada huruf bertasydid, maka cara pelafalannya dengan cara diapain? Nah, masih ada yang jawab ditahan. Oke, baik. Berarti saya izin bahas. Huruf yang bertasydid itu bukan ditahan basicnya, tapi cukup ditekan saja. Ya, ditekan saja. Ya, kalau teman-teman bilang huruf bertasydid itu
dia ditahan. Oke, tapi dalam kondisi apa? Gitu ya. Tidak semua huruf yang bertasydid itu ditahan. Huruf yang ketika bertasydid dia ditahan itu hanya 2 huruf saja. Hanya 2 huruf saja. Ya. Oke? Apa saja itu? Nah, yang pertama huruf nun. Ya. Oke? Nah, yang kedua adalah huruf mim. Kalau huruf nun dan huruf mim ini bertasydid, maka baru dia ditahan. Tahan berapa lama? 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum di sana namanya adalah gunnah. Nama lengkapnya gunnah musyaddadah, wajibul gunnah, tajibul gunnah, gunnah asliyah, gunnah akmal. Mangga, silahkan. Ya, oke, paham nggak? Jadi huruf-huruf yang bertasydid itu, ya, yang ditahan cuma 2 huruf. Ya, cuma 2 huruf. Yaitu huruf nun dan mim saja. Ya, huruf nun dan mim saja. Contoh misalnya kita lafalkan huruf nun bertasydid, maka dia ditahan 2 harokat. Contoh, inna, dhanna, ya, dia ditahan 2 harokat. Atau misalnya mim bertasydid, boleh. Contoh, amma yatasaalun, amma, tahan 2 harokat. Nun dan mim memang ditahan 2 harokat ketika bertasydid. Tapi di luar itu tidak ada huruf yang bertasydid yang dia ditahan. Ya. Oke? Nah, misalnya sekarang kita buktikan deh. Misalnya kita samaratakan huruf yang bertasydid itu harus kita baca dengan kadar tahan 2 harokat misalnya. Jadinya kelamaan. Nih kalau nggak percaya nih ya, banyak ada 2 huruf yang bertasydid di sini. Huruf ba bertasydid kita praktekkan. Perhatikan. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu cara bacanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Apakah dilafalkan macam itu? Tentu saja tidak. Ya, oke. Nah, cukup kita tekan saja. Tak perlu kita tahan. Sabbihisma rabbika. Sabbihisma rabbika. Nggak nyampe 2 harokat, nggak ditahan, ditekan saja. Sab, gitu kan, ditekan. Ya, paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian. Sebelumnya saya kembali izin mengucapkan selamat bergabung, selamat pagi sahabat-sahabat Quran yang mungkin baru bergabung ya. Perkenalkan, saya Givari Putra. Di sini kita membahas tajwid, kita bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Kalau teman-teman yang baru gabung ngerasa ada manfaat, silahkan di-share ke statusnya teman-teman. Di pojok kiri bawah, pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan diklik tanda panahnya dan di-share ke statusnya teman-teman boleh, atau ke grupnya boleh ya. Kalau sudah, teman-teman boleh bantu tap-tap layar biar yang like makin banyak dan sehingga semakin tersebarluaskan atas izin Allah. Yuk kita lanjutkan kembali. Bismillah. Oke, berarti kita lafalkan sabbi. Cukup ditekan saja, nggak perlu ditahan ya. Cukup tekan sabbi, sabbi gitu. Beres insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian ya. Selanjutnya kita akan coba membahas huruf berikutnya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa namanya teman-teman sekalian? Ini kita sebut dengan hak kecil. Nah, langsung saja ya, saya izin bahas ya. Disebut dengan hak kecil. Ada yang juga bilang ini adalah hak pedas. Kenapa? Karena melafalkannya seperti kepedesan. Oke, nanti kita bahas ya. Namun saya izin panggil huruf ini dengan huruf hak kecil. Ya. Hak kecil. Nah, hak kecil ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Quran ya, perhatikan. Hak kecil ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil. Ada 2 teman-teman. Ada 2 kesalahan. Dan kesalahan ini kesalahan yang termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya, termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya. Kenapa? Oke, sekarang kita bahas dulu. Hak kecil, kesalahan pertama, seringkali banyak orang melafalkannya menjadi hak besar.
Nah, gitu ya. Yang kedua, banyak orang melafalkan ha kecil itu menjadi huruf kho. Nah, kalau ha kecil ini dilafalkan menjadi ha besar ataupun menjadi huruf kho, maka itu kesalahan yang bukan main. Kesalahan yang besar. Ya, nama istilah kesalahannya adalah lahnul jali atau lahan jali. Kesalahan yang besar. Kenapa, Bang? Menukar huruf ha kecil dengan ha besar ataupun huruf kho menjadi kesalahan yang besar. Karena dengan menukar huruf berarti sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka ya makna ayat akan menjadi tergadaikan, akan menjadi taruhannya. Nah, maka jangan sampai kita melafalkan ha kecil yang harusnya kita baca seperti ini, sabbihi, sabbihi, kita baca menjadi ha besar, sabbihi, atau menjadi malah huruf kho, sabbihi. Ya. Lantas bagaimana caranya, Bang, agar ha kecil ini tak menjadi ha besar ataupun huruf kho? Maka langkah awal mau nggak mau kita harus ta'arufan. Kita harus kenalan dulu sama siapa? Sama huruf ha kecilnya. Oke? Baik. Kita kenalan sama ha kecilnya ya. Bismillah. Nih. Nah, perhatikan. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu, teman-teman sekalian, dia punya makhrajnya masing-masing. Dia punya tempat keluarnya masing-masing. Ya, disebutnya makhraj. Ya. Nah, ha kecil, makhrajnya, tempat keluarnya itu bersamaan dengan huruf ain. Dari mana, Bang? Dari yang namanya wastul halqi. Ya. Thumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Dan keluarlah dari bagian wastul halqi. Wastul halqi itu artinya adalah tengah. Tengah apa? Halqi itu tenggorokan. Oh, berarti dari mana? Dari tengah tenggorokan. Nah, dari mana nih? Ilustrasinya seperti ini. Saya izin hapus dulu bagian ini, teman-teman sekalian. Nah, perhatikan. Ha kecil dan ain itu sama persis dilafalkan dari sini. Dari bagian area yang berwarna ungu nih, ini disebut dengan area katup epiglotis. Ya. Nah, oke. Lalu pertanyaannya, Bang, kalau misalnya ha kecil dan ain ini dilafalkan dari tempat yang sama, yaitu tengah tenggorokan, lalu apa bedanya? Bedanya dari segi sifat. Kalau ha kecil, dia mengalirkan nafas. Ha, tuh, ada nafasnya keluar. Ya, ada nafasnya keluar. Ha, hi, hu, gitu ya. Kalau ain, dia tidak mengalirkan nafas. A, i, u. Kalau ha kecil bocor nafasnya. Ha, hi, hu. Tapi dilafalkannya rasanya sama. Ya, rasanya itu keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, kalau saya izin contohkan di bagian ini. Nah, ha, 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 a, di sini. Ha. Ya. Salam dari Malaysia, Ustadz. Waalaikumsalam. Salam kembali untuk sahabat-sahabat di Malaysia. Barakallahu fikum. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Faham sampai sini? Ya. Nah, jadi sama-sama dilafalkan dari tengah tenggorokan. Sekarang kita berfokus bukan ke ain. Sekarang saya izin mendampingi teman-teman fokus ke huruf ha kecilnya. Ha kecil sudah kita ketahui dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Nah, salah satu sifat yang khas dari huruf ha kecil disebut dengan hams. Hams ini disebut dengan artinya adalah mengalir nafas. Arti hams itu adalah mengalir nafas. Ya, mengalir nafas. Karakternya apa? Karakternya berbisik, seperti orang berbisik, ya, atau seperti kepedesan. Makanya banyak yang bilang ha kecil ini dengan ha pedas, ya. Jadi kalau ha kecil ini tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, otomatis nafasnya akan berbisik atau seperti orang kepedesan. Ya, contoh ya, ha. Nih perhatikan ha kecilnya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ah, ih, Terdengar nggak ada bisikan nafas di sana? Ya, terdengar nggak ada bisikan nafas di sana? Ha, hi, hu, ah, ih, Nah itu, kalau tepat teman-teman lafalkan dari bagian
tengah tenggorokan teman-teman, insya Allah nafas berbisiknya akan terasa dengan otomatis. Ya, effort kita tinggal melafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Oke, sip. Jelas ya sampai sini ya. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan H kecil, karakteristik nafas yang mengalir adalah nafas yang berbisik. Ya, ha, hi, hu, bah. Oke, sip. Nah, pembahasan berikutnya. Banyak orang yang melafalkan H kecil yang harusnya kita lafalkan tepat di tengah tenggorokan kita. Banyak orang melafalkan H kecil itu terlalu ke bawah. Hah? Terlalu kemana bang? Terlalu melorot ke bawah ke sini. Cuman beda dikit doang, ayalah kenapa sih? Kalau dia dilafalkan dari sini, maka dia akan keluar dari kodratnya H kecil. Kalau dia dilafalkan dari sini, pasti yang muncul bukan H kecil. Tapi yang muncul kita lihat jreng. Huruf apa nih? Tuh, dari sini jadinya H besar. Beda ya. Kalau H besar dia dari pangkal tenggorokan. Nama istilahnya adalah aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Tuh, dari sini H besar. H besar itu juga punya sifat hams. Tadi hams disebut dengan apa? Hams itu artinya mengalir nafas teman-teman sekalian. Tapi nafas yang mengalir karakteristiknya adalah nafas yang biasa kalau H besar. Kenapa? Kenapa nggak berbisik H besar? Karena dia tempat keluarnya berbeda dengan huruf H kecil. Ya, kalau H kecil di tengah tenggorokan nafasnya berbisik. Kalau H besar dari pangkal nafasnya biasa. Contoh, ya. Nih, kalau H besar dari sini. Kelihatan ya? Ha, hi, hu, bah. Kalau pengen jadi H kecil, naikin sedikit ke bagian tengah tenggorokan kita, ke sini. Ha, hi, hu, bah. Kalau teman-teman merasa terlalu ke bawah, jadinya ha, hi, hu, bah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bismillah, kita lanjutkan kembali. Oh, teman-teman yang ngerasa ada manfaat, jangan lupa bantu share ya. Di pojok kanan bawah teman-teman, di sini ada tanda panah, share ke grupnya atau ke status teman-teman. Insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman sekalian, insya Allah. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ya, baik. Nah, ya dilafalkan tepat dari bagian pangkal tenggorokan untuk H besar. Tapi kalau H kecil kembali lagi, dia mesti dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Oke, nih, lanjut lagi. Selanjutnya, H kecil pula kesalahan berikutnya seringkali dilafalkan ya, bukan menjadi H besar. Tapi menjadi apa? Nah, banyak orang melafalkan H kecil bukan terlalu ke bawah malah. Ya, tapi dia bablas terlalu kemana? Terlalu tinggi. Nah, ke sini. Terlalu tinggi. Nah, ke sini. Kemana? Ke ujung tenggorokan. Ya, ke tenggorokan paling atas. Kalau teman-teman lafalkan terlalu ke atas, alhasil dia tidak akan menciptakan suara H kecil. Bukan H kecil yang akan muncul dari sini. Ya. Oke, tapi apa? Nih, geser. Huruf apa ini? Ayo, nih. Huruf apa ini? Huruf kho. Huruf kho itu dilafalkan dari tenggorokan paling atas. Ya, namanya adalah adnal halqi. Adnahu ghainun khouha. Keluarlah dari bagian ujung tenggorokan, salah satunya adalah huruf kho. Masya Allah. Maka nggak aneh teman-teman sekalian kalau teman-teman melafalkan H kecil, ya, H kecil tapi kok ada ngorok-ngoroknya, karena kho juga dia punya sifat hams, punya mengalir nafas, tapi karakteristiknya berupa dengkuran, ngorok. Kenapa? Karena dilafalkannya dari ujung tenggorokan. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan H kecil yang harusnya di sini ya, yang harusnya di bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman bablas terlalu ke atas. Oke. Jadi kalau teman-teman nih, saya izin bertanya ya teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman sekalian ketika melafalkan H kecil itu kerasa ada ngorok-ngoroknya? Contoh gak usah jauh-jauh, kita lafalkan dalam surah Al-Fatihah saja, pada ayat ke-1 dan ayat ke-2. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang begitu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang begitu? Itulah alasannya kenapa?
Karena teman-teman melafalkan H kecilnya yang harusnya dari bagian sini, teman-teman lafalkan terlalu bablas ke sini. Alhasil yang muncul tak akan menjadi huruf H kecil, tapi menjadi huruf Kha. Jadi penting gak belajar makhraj? Itu yang paling penting ketika kita ngaji. Ya, maka yang kita ulang-ulang di sini, teman-teman yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Givari Putra. Pertama kali yang terus akan kita bedah adalah pembahasan huruf. Karena itu esensi paling penting dalam membaca Al-Quran. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari an ya'lama idh wajibun alaihim wa hatta muqabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Paling penting bagi para pembaca Quran untuk mengawal dia dalam belajar adalah makharijal hurufi was sifati. Biar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Biar mendapatkan bacaan yang paling fasih. Akan nyambung sama firman Allah. Allah memerintahkan kepada kita, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya tartil itu, at-tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Tuh, jadi inilah ya, silakan yang mau foto-foto nih. Jadi jangan sampai tertukar ya. Mana H kecil, mana huruf Kha, mana huruf H. Ya, jangan sampai si H kecil ini dilafalkan jadi Kha ataupun H. Alasannya sudah teman-teman ketahui. Ya, alasannya sudah teman-teman ketahui seperti apa, insya Allah. Oke. Ya, jelas. Afwan Ustadz, kok saya nggak dapat lagi pemberitahuan live? Ada, coba dicek lagi di ruang pengumuman di majelis komunitas Majelis Bedah Tajwid. Ada, silakan dicek ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kembali ke dalam pembahasan kita, maka di sini sudah kita ketahui. Oh iya, baru ketahuan Bang. Berarti kenapa H kecil ini seringkali tertukar ya dengan huruf H dan Kha. Kenapa? Karena H kecilnya harusnya tepat dilafalkan dari mana? Dari bagian tengah tenggorokan kita. Saya izin tulis di sini ya. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Jangan sampai teman-teman lafalkan H kecil dari bagian. Kalau jadi H besar, dia dilafalkan dari pangkal berarti. Kalau jadi H besar, ya. Kalau jadi Kha, dia berarti dilafalkan terlalu ke ujung. Harusnya tengah-tengah antara pangkal dan ujung. Ajib, Allahu Akbar, ya. Sip, kita lanjutkan kembali, ya. Jadi pastikan nafasnya, mau difoto dulu silakan. Pastikan nafas yang mengalir dari H kecil adalah nafas yang berbisik. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Gitu. Oke. Sip. Kita izin hapus ya. Udah ya. Bismillah. Kita izin hapus dulu. Bismillah teman-teman sekalian. Baik. Sekarang H kecilnya dah kita bahas nih. Sekarang kita lihat harokatnya. Sret. Harokatnya dia berharokat baris bawah. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, harokat baris bawah ini disebut dengan harokat apa ya teman-teman sekalian? Ada yang tahu atau tidak? Kalau misalnya dia berharokat baris bawah nih, namanya harokat apa ya? Betul sekali. Masya Allah. Namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis di sampingnya ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, yang dia berharokat baris bawah, itu disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal I. Maka H kecilnya di sini tidak kita lafalkan H dengan vokal A. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Ya. Lalu dia nggak dibaca hu. Kenapa? Karena dia tak berharokat dhammah. Gitu ya. Tapi dia dilafalkan dengan vokal I. Hi. Kenapa? Karena dia berharokat baris bawah, namanya harokat kasroh. Ya. Oke, sekarang kita ulang lagi. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ayo, ya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat baris bawah vokal I? Dengan cara apa ya? Dengan cara apa? Dengan cara merendahkan rahang bawah kita dan mengangkat tengah lidah kita. Ya, oke? Nah, contohnya seperti ini. Ya, RRBATL. Kita singkat dengan RRBATL. Baik, ya, perhatikan. Jadi setiap harokat itu ada penyempurnaannya masing-masing yang nggak kita bisa lafalkan asal. Oke? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh,
vokal I, maka dia mesti dibaca dengan cara RRB ATL. Apa itu RRB ATL? RRB artinya rendahkan rahang bawah kita. ATL artinya hati-hati bukan ayam tulang lunak. Ya, tapi angkat tengah lidah. Ya. Oke, angkat tengah lidah. Oke, perhatikan baik-baik ya. Sebelum saya contohkan, teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, ngerasa ada manfaat nggak dari live ini? Ngerasa ada kebaikan nggak? Ngerasa ada kenikmatan dalam belajar? Itu spesial cintanya Allah buat teman-teman. Maka jangan sampai biarkan nikmat ini terputus hanya di HP kita, terputus di jari jemari kita. Lanjutkan lagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau teman-teman merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Rabbmu, nikmat dari Allah, fahadits, sampaikan. Dengan cara apa? Share, bantu share. Yang sudah share, bantu tap-tap layarnya. Ya, di pojok kiri bawah pojok kanan bawah teman-teman sekalian ada tanda panah. Silakan share ke grupnya, share ke statusnya, atau share ke individunya atau ke perorangan teman-teman sekalian. Ya, kita tunjukkan bahwasanya konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, konten-konten tadabbur, konten-konten syariat itu punya suguhan terbaik, suguhan maksimal untuk menyampaikan keilmuannya. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, yaitu vokal I, maka teman-teman lafalkan dengan cara rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Ya, oke. Saya akan izin contohkan. Sekali lagi, saya izin ulang-ulang seperti ini biar tersimpan dalam alam bawah sadar teman-teman atas izin Allah. Harokat kasroh, bunyi vokal I. Cara untuk menyempurnakan harokatnya itu dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnakan harokat kasroh itu dengan cara rendahkan rahang bawah. Contohnya misalnya tadi hak kecil kasroh. Maka ketika kita lafalkan, ya perhatikan, direndahkan rahang bawahnya akan terlihat dari mana? Dari bibir bawah kita atau dagu bawah kita yang akan menurun ke arah bawah. Contoh, sabihi. Tuh, ya, setiap dia vokal I, dia direndahkan rahang bawahnya. Sabihi, sabihi, untuk semua huruf tanpa terkecuali. Huruf-huruf yang ketika dia berharokat kasroh, mau dia huruf tipis kek, mau dia huruf tebal sekalipun, maka dia tetap harus direndahkan rahang bawahnya. Contoh, kalau huruf tebal seperti ini. Si, si. Tuh, itu huruf tebal, huruf sod atau huruf dod, huruf yang tebal banget. Bli. Tuh, bukan bli, enggak, tapi bli, direndahkan rahang bawahnya. Ya. Oke. Tapi tak cukup ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh alias vokal I hanya dengan merendahkan rahang bawah. Tapi perlu kita ATL. Ya, apa itu ATL? Angkat tengah lidah. Oke, perhatikan. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini bagian ujung akhir lidah kita, ini tengah lidah, dan ini pangkal lidah. Ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat kasroh, pastikan tengah lidah teman-teman diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas ketika melafalkan harokat kasroh. Nggak percaya? Oke. Sekarang teman-teman challenge-nya seperti ini. Teman-teman lafalkan hak kecil berharokat kasroh, hi, ya, hi, tapi please sekarang challenge-nya jangan diangkat tengah lidahnya. Lafalkan sekarang, lalu nanti komen di kolom komentar bunyi vokal apa yang teman-teman hasilkan ketika tengah lidahnya tidak diangkat. Coba, hi, sekarang tengah lidah jangan diangkat ketika kasroh. Apa keluar vokalnya? Coba, boleh komen di kolom komentar sekarang juga. Ya, keluarnya vokal E ya, he. Itulah kenapa banyak di antara kita melafalkan harokat kasroh seperti ini. Contohnya anak-anak TPA atau TPQ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah alasannya. Kenapa? Karena dia tidak disempurnakan ketika melafalkan huruf berharokat kasroh vokal I, tengah lidahnya diangkat ke arah atas. Ya, paham sampai sini? Sudah kita buktikan pentingnya mengangkat bagian tengah lidah kita untuk memperjelas bunyi vokal I ketika kita melafalkan huruf berharokat kasrah. Ya, teman-teman, ngerasa ada manfaat?
Takbir dulu yuk bareng-bareng. Di kolom komentar gaungkan takbir. Saya pandu, teman-teman komen di kolom komentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua yang baik-baik dari Allah. Semua yang nikmat semua dari Allah. Itu cintanya Allah buat teman-teman sekalian. Ya. Oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Semua kebaikan ini min fadli Rabbi dari Allah. Ya, Masya Allah. Sip. Paham teman-teman sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Allahu Akbar. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Sabihi gitu ya. Jadi direndahkan rahang bawah dan diangkat tengah lidah kita. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya. Oh, maaf, saya contohkan sekali lagi. Perhatikan. Sabihi, 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 hi, bi, bukan sabihi, sabihi. Enggak. Tak seperti itu, teman-teman sekalian. Ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, dari hi, teman-teman sekalian, ya. Dari hi, perhatikan, dari hi langsung kita masuk ke huruf sin. Kenapa ini nggak dibaca? Ini namanya alif tapi dia tidak dibaca. Ya, sebenarnya hamzah wasol di sini. Tapi intinya kalau teman-teman mendapati, ya mudahnya seperti ini. Kalau teman-teman mendapati ada huruf, lalu setelahnya ada bentuk seperti alif dan setelahnya adalah tanda sukun, ya. Maaf, tanda sukun seperti ini. Sukun, maka langsung loncat masuk ke huruf yang sukunnya. Yang ini tak perlu teman-teman hiraukan. Kenapa? Karena dia tidak dibaca dari segi pelafalan. Ya, jadi langsung masuk ke huruf sinnya. 1, 2, 3. Sabihis, sabihis, sabihis. Ya, oke. Sip, jelas? Insya Allah mudah. Mudah. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman ketemu lagi sama huruf ni. Ya, saya izin bertanya kembali. Teman-teman, sahabat Quran sekalian, ini nama aslinya huruf apa? Ayo. Huruf yang saya blok dengan warna hijau nih, kira-kira ini namanya huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasanya huruf ini, ya. Jangan sampai ada yang bilang huruf ini adalah huruf sa. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf sa. Huruf di atas ini yang saya blok dengan warna hijau, itu namanya adalah huruf sin. Ya, oke? Sepakat kita ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini namanya adalah huruf sin. Kita tulis di bawahnya, ya. Oke, sip. Huruf sin. Nah, huruf sin ini dilafalkan sudah kita bahas sebenarnya di awal tadi di sini ya. Nggak apa-apa, kita izin bahas lagi. Huruf sin ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Persis banget, nggak ada beda. Ya, oke, sip. Nah, sekarang sinnya. Jadi kalau teman-teman pengen bilang huruf sin, teman-teman pengen bilang huruf sin, ya sudah, teman-teman lafalkan saja huruf S. Es krim itu huruf sin. Sapi itu huruf sin. Sisir itu huruf sin. Susu itu huruf sin. Sama. Ya. Oke, paham sampai sini? Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sinnya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Semudah apa huruf sin dilafalkan. Nah, sekarang kita lihat huruf sinnya di atasnya ada tanda sukun. Oke, tadi ada yang bertanya, kenapa huruf bentuk seperti alifnya ini nggak dibaca? Saya pengen nanya, huruf alif itu dibaca untuk memperpanjang bacaan kan? Huruf alif itu dibaca ketika sebelumnya fathah, dhammah, atau kasroh. Saya pengen nanya, kenapa huruf alif di sini tidak dibaca misalnya? Saya pengen nanya, huruf alif itu dia menjadi dibaca panjang ketika sebelumnya huruf berharokat apa? Ketika huruf sebelumnya hurufnya berharokat apa? Ayo, berharokat apa? Berharokat fathah. Pertanyaan saya, ya, kalaupun ini adalah alif, kita lihat, ini harokatnya apa sebelum alifnya? Fathah atau bukan? Kasroh ya, maka alifnya nggak usah dibaca. Karena bukan sebelumnya bukan fathah. Beres sampai sini? Jelas sampai sini? Ya? Oke, ya. Sesimpel itu, teman-teman. Lanjut. Kembali lagi. Sinnya di sini, mohon maaf tadi saya izin jawab dulu, ada yang menanyakan soalnya. Saya izin jawab dengan singkat ya.
Gitu. Oke. Kembali lagi teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian, huruf sin di sini dalam kondisi di atasnya ada tanda petik macam nih. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik macam nih, ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda sukun ini sering kita sebut dengan tanda mati. Betul? Betul ya? Nah, mati apanya? Nah, sebenarnya apakah boleh nggak kita sebut ini dengan tanda mati? Boleh, boleh, sah-sah saja. Ya, tapi pertanyaannya, sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya adalah diam. Ya, sukun itu artinya adalah diam. Nah, berarti tandanya ketika kita melafalkan huruf yang ada tanda sukun, maka artinya diam. Diam apanya? Diam rahang kita. Diam rahang kita. Diam rahang kita. Kalau misalnya hurufnya berharokat, fathah, dhamma, kasrah, maka bergerak rahangnya. Contoh kita praktekkan terhadap huruf sin, karena kita sedang membahas huruf sin di sini ya, tuh. Kita sedang membahas huruf sin. Huruf sin sukun, maka dia dilafalkan diam saja. Sabihis, rahangnya diam kan. Tapi ketika sinnya berharokat, sa di awal, nih di awal sinnya berharokat fathah, maka dia bergerak rahangnya. Sa, si, su, bas, sa, si. Tapi ketika dia dilafalkan dalam kondisi sukun, maka nggak bergerak rahangnya, tapi sabihis, diam rahangnya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Masih semangat? Kita lanjutkan lagi atau tidak? Masih ada waktu teman-teman? Oke, yang masih semangat boleh komen ya di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjutkan, saya izin minta waktunya 5 detik. Saya mau izin minum dulu sebentar teman-teman sahabat Quran sekalian, untuk mempertahankan suara saya biar nggak seret dan nggak serak. Oke? Baik, sambil menunggu saya minum ya, teman-teman sekalian yang ngerasa ada manfaat aja nih ya, yang mau ikut andil dalam dakwah Quran nih, bantu tap layar dan share. 1.700 orang memandang bareng-bareng, share dan tap layarnya. Saya izin minum 5 detik ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, baik. Masih semangat? Kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Terima kasih yang sudah bantu tap layar dan share. Semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman sekalian, insyaallah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Sabihisma. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi insyaallah gampang. Nah, tapi mungkin saya akan izin ingatkan teman-teman sekalian, ketika teman-teman melafalkan sin sukun, ya pastikan ya dia punya salah satu sifat yang hanya dimiliki oleh 3 huruf, yaitu sin, sod, dan za. Yaitu nama sifatnya adalah sofir ya. Sofir. Sofir itu artinya adalah berdesis. Nah, ketika teman-teman melafalkan huruf sin kan dia berdesis ya. Pastikan sifat sofirnya ini tidak terputus, terus mengalir. Sabihisma, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sabihisma rabbika. Jadi bunyi esnya di sini jangan sampai teman-teman lafalkan terputus bunyi desisannya. Contoh sekali lagi, bunyi desisan yang dia terputus di tengah jalan adalah seperti ini. Sabihisma rabbikal a'la. Nah, bunyi esnya tak boleh atau bunyi desisannya terhenti. Ya, dia harus terus mengalir. Oke? Jadi bagaimana cara pelafalan yang insya Allah lebih tepat? Contohnya seperti ini. Sabihisma, hisma, hisma, hisma. Jadi bukan hisma. Tak boleh ada jeda, tidak boleh ada jarak di antara mereka. Paham sampai sini? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah, ya. Sabihisma. Oke, bismillah, teman-teman. Ya, kira-kira huruf yang saya blok ini, kira-kira huruf ini nama aslinya
huruf apa ya? Huruf apa ya huruf di atas? Huruf apa? Huruf mim, betul sekali. Namanya adalah huruf mim. Jadi please, jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya huruf ini adalah huruf ma. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Oke, sip. Namanya adalah huruf mim. Saya izin tulis jawaban teman-teman. Ya, bismillah. Namanya adalah huruf mim. Huruf mim dilafalkan gampang juga. Kalau sin sama kayak huruf S alfabet. Huruf mim sama kayak huruf M alfabet. Jadi ngaji itu mudah, teman-teman. Mudah. Ya, oke. Nah, mim. Jadi gini teman-teman, saya ingin menyampaikan. Ngaji itu mudah. Kenapa? Karena hampir beberapa huruf itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf pada abjad alfabet. Walaupun ada beberapa huruf yang nampaknya sama tapi ternyata berbeda. Tapi ada juga yang sama. Jadi insya Allah ya belajar ngaji itu hampir 50% itu seperti kita melafalkan huruf-huruf pada abjad alfabet biasa teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Sip. Jadi huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namun hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat macam nih. Ma, mi, mu, am. Cukup yang disentuhkan adalah bibir atas dan bibir bawah. Ma, mi, mu, am, im, Cukup bibir atas dan bibir bawah saja yang disentuhkan. Ma, mi, mu, am. Jadi bukan dilipat. Ma, mi, mu, am. Tidak. Jelas sampai sini? Lanjut. Ya. Baik. Nah, huruf mim sudah kita ketahui bagaimana semudah apa melafalkannya. Tinggal kita sempurnakan dengan harokatnya. Oke, kita bahas lagi harokatnya. Baik, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini disebut dengan harokat fathah, teman-teman sekalian. Ya, sebentar. Ini kita atur dulu. Fathah namanya ya. Harokat fathah. Baik. Oke, harokat fathah. Nah, basicnya huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A. Ya, oke. Maka huruf mim di sini nggak kita lafalkan mu, nggak dilafalkan dengan vokal u, mu gitu ya. Kenapa? Karena dia tak berharokat dhammah, sahabat. Ya. Lalu dia nggak dibaca juga dengan vokal i. Kenapa bukan vokal i? Ya karena dia tidak berharokat baris bawah atau kasroh. Ya, oke. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal A, sudah jelas kenapa? Karena dia berharokat baris atas disebut dengan fathah. Dia mesti dibaca dengan vokal A basicnya. Faham sampai sini? Tuh, gitu, ngaji itu mudah, teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya kita sempurnakan lagi. Ya, kita udah tahu. Oh iya, dia mesti dibaca dengan vokal A menjadi ma. Sekarang, teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris atas atau fathah, dia dibaca dengan vokal A sesuai dengan basicnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oh, kalau vokal A itu ketika fathah, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya? Iya. Oke. Tapi kalau huruf tebal emang bunyi vokalnya bukan A, Bang? Oh, tidak. Kalau huruf tebal itu condong terdengarnya seperti bunyi vokal O. Contohnya apa? Contohnya begini. Perhatikan baik-baik. So, do, po, lo, ho, lo, ko, ro. Ketika fathah dia vokalnya vokal terdengar vokal O kan? Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Paham sampai sini? Jelas ya? Tapi kalau dia keluarnya adalah dengan vokal A, maka tandanya dia adalah huruf yang tipis. Contohnya, maaf. Abata, saja, hada, za, sa, sya, dan yang lainnya. A, fa, dan semuanya. Wa, ha, a, ya, dan semuanya. Ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan lagi. Nah, gitu pelan-pelan aja. Oke, berarti huruf mim itu ketika dia fathahkan vokalnya A, berarti huruf mim adalah huruf yang tipis. Gitu. Ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya izin bertanya dulu. Teman-teman, gak apa-apa bahasanya saya ulang-ulang seperti ini. Kalau teman-teman sudah bosan, berarti teman-teman sudah bagus, sudah bisa gitu ya.
Saya izin untuk selalu mengulang bahasan-bahasan kita karena khawatir ada teman-teman yang belum paham atau khawatir ada teman-teman yang baru bergabung. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang bosan, berarti tandanya teman-teman sudah next level mungkin. Ya, gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Baik, diulang aja, nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Sabihisma. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah mengetahui huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A. Kalau dia vokal A yang keluar maka dia adalah huruf yang tipis. Maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Nah, gitu ya. Bagaimana penyempurnaan pelafalan huruf berharokat fathah yang dia dibaca dengan vokal A? Dengan cara, tuh udah komen di kolom komentar tuh apa? BMSS. Ya, BMSS. Apa itu BMSS? Ya, BM artinya adalah buka mulut. Oke, ya. SS apa SS? SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Nah, gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Saya akan izin balik lagi ke muka saya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Jadi begini, ya. Huruf berharokat fathah, ya. Semua huruf yang dia berharokat fathah, dia mesti dibaca dengan cara wal maftuhu bil fathhi fham. Sempurnanya harokat fathah itu dilafalkan dengan cara membuka mulut kita. Ya, mau dia vokal A ke mau dia vokal O ke. Sempurnanya harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathhi fham, ya. Contoh, perhatikan ya. Huruf misalnya vokal A dibuka mulutnya. Perhatikan. Ba, ya, ta, sa. Kalau huruf tebal nggak jadi so, to enggak, tapi tetap buka mulut. So, to, monyong nggak? So, to, fa, ba, to, wo. Nggak ada monyong-monyong ya? Nggak ada monyong-monyong kan? Ya, karena basic fathah itu memang dibaca dengan vokal A. Maaf, dibaca dengan membuka mulut. Su, tu, wo, sa, ba. Jadi nggak ada yang so, nggak ada yang dimuncung-muncungkan teman-teman sekalian. Su, tu, wo, ho, dan yang lainnya. Ya, paham teman-teman? Jelas sampai sini? Ya, ini sudah mulai. Masih semangat atau tidak ini? Udah mulai pada siap-siap kerja ya. Baik, semoga teman-teman yang sedang bersiap-siap kerja ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk baca Quran dulu, belajar Quran dulu. Ya Allah, semoga hari ini teman-teman Allah mudahkan, Allah berkahi karena Quran. Siapapun di antara teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ngaji di sini ataupun di tempat yang lain ataupun di live guru-guru kita yang lain, ya Allah, semoga berikan keberkahan dalam apa yang diikhtiarkan atas wasilah Quran. Nggak main-main teman-teman. Orang-orang yang meluangkan waktunya, dengan meluangkan waktu bukan nunggu waktu luang. Meluangkan waktu. Kalau teman-teman meluangkan waktu berarti teman-teman memprioritaskan Quran. Tapi teman-teman kalau hanya nunggu waktu luang, teman-teman berarti tidak ada urgensi untuk membaca Quran. Kelihatan dari meluangkan dan nunggu sisa waktu luang. Ya, terima kasih. Oke, yang kerja sekali lagi, hati-hati di perjalanan ya. Oke, kita lanjutkan buat teman-teman yang masih lanjut. Ya, jadi perhatikan. Huruf berharokat fathah ketika dia dibaca dengan vokal A, maka dia mesti dibaca dengan buka mulut sambil senyum. Nah, oke. Jadi setiap huruf hijaiyah ketika dia berharokat fathah dibuka mulutnya. Ya. Tapi karena di sini kita sedang membahas hurufnya dalam kondisi berharokat fathah dengan vokal A. Vokal A itu adalah ciri khas dari huruf fathah yang dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Maka kalau dia fathahnya vokal A, maka tak cukup kita hanya lafalkan dengan membuka mulut saja. Contohnya, huruf mim dilafalkan hanya seperti ini. Ma, ma, ma. Maka kalau hanya seperti itu, kadar tipisnya kurang sempurna. Maka teman-teman harus tahu, ada dua sifat dari huruf tipis yang akan selalu menyertai huruf tipis. Apa? Yang pertama, nama sifatnya adalah istifal. Yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Istifal itu apa? Istifal itu kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini kita ibaratkan ujung lidah kita, ini kita ibaratkan tengah lidah kita, dan ini kita ibaratkan pangkal lidah. Nah, huruf tipis itu pangkal lidahnya tidak naik. Kalau naik itu buat huruf tebal yang membuat vokalnya menjadi O. Kalau dia huruf tipis, dia ke bawah pangkal lidahnya. Disebutnya sifatnya istifal. Lalu
huruf tipis itu aula mulutnya antara lidah yang terhampar dengan langit-langit di atasnya itu ruangnya besar. Terbuka aula mulut atau rongga mulutnya. Disebut dengan sifatnya adalah infitah. Nah, kita analogikan dengan cara tersenyum. Biasanya kalau saya pribadi melafalkan dengan sedikit senyuman, sifat istifal dan infitahnya ya, itu akan lebih termaksimalkan. Sehingga bunyi tipisnya lebih terasa. Oke, mari kita buktikan. Ya, sekarang saya lafalkan. Kita lafalkan dengan buka mulut saja. Kita lafalkan misalnya dengan buka mulut saja. Maka bunyinya seperti ini. Maaf. Ma. Sekarang coba kita lafalkan dengan senyuman sedikit. Yang asalnya ma. Keliru. Yang insya Allah lebih tepat. Ma. Salah tombol. Ma. Gitu maksudnya. Ma. Hati-hati, jangan senyumnya terlalu lebar. Nanti jadinya me, jadinya bunyinya enggak, harus clear tetap. Tapi dibaca dengan tipis. Maliki yaumiddin. Sabbihisma rabbik. Sabbihisma. Bukan ma. Apalagi me, tidak juga. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya? Gitu. Istifal sambil senyum. Ya, jadi seolah sambil senyum. Ingat, istilah sambil senyum ini hanya penganalogian dari saya saja untuk membuat teman-teman pelafalannya makin tipis. Kalau teman-teman bertalaki dengan syekh, huruf tipis itu harus sambil senyum, teman-teman saya yakin disalahin. Karena saya juga tidak pernah membawa istilah sambil senyum ini kepada syekh. Tapi ini analogi kita di Indonesia saja. Paham nggak sampai sini? Ya, jelas ya? Oke, sebagaimana kita bilang tanda sukun itu disebut dengan mati. Tapi kan dalam kaidah bukan mati, tapi diam. Oke, paham ya? Paham teman-teman sekalian? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Masya Allah. Teman-teman, sebelumnya yang baru pertama kali gabung, selamat bergabung. Ya, perkenalkan nama saya Gifari Putra. Kita di sini bedah tajwid ya. Nah, kalau pengen teman-teman dapat informasi live kita, boleh klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini, yang warna merah nih. Follow dulu biar teman-teman tidak ketinggalan info live kita. Insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman sekalian. Nah, sudah? Sabbihisma. Jadi pastikan tipis ma, bukan ma, tapi ma ya. Oke? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sabbihisma. Terakhir, kita boleh bahas terakhir ini? Siap. Huruf yang menarik, huruf terakhir nih. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan teman-teman sekalian, ya terakhir kita akan bahas huruf ro. Oke, sepakat ya kita membahas huruf ro terakhir ya. Nah, buat teman-teman yang ngerasa ada manfaat, yang ngerasa ada kebaikan dalam live ini, yakinlah tanpa adanya izin Allah, tanpa adanya cinta Allah kepada kita, sehebat apapun yang menerangkan, sekeren apapun audiovisualnya, sehebat apapun metodenya, tak akan pernah menjadi kebaikan untuk kita. Ya, maka buat teman-teman yang ngerasa ada kebaikan, dibantu terakhir saja tap layar yang belum share biar dapat pahala jariah juga. Selain dapat keilmuan atas izin Allah, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan di-sharekan dulu ke statusnya atau ke grupnya masing-masing. Ya, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman sekalian, insya Allah. Ya, oke, mangga. Ini terakhir kita akan bahas huruf ro. Oke, insya Allah ya. Allahu Akbar, masya Allah. Terima kasih sebelumnya. Syukron jazakumullahu khairan katsira teman-teman sekalian. Oke. Sip, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke, nah sekarang teman-teman sekalian kita akan membahas huruf ro. Ya, kita akan membahas huruf ro. Huruf ro itu ya dilafalkan. Siapa yang masih menganggap bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah, boleh komen di kolom komentar. Huruf ro itu dilafalkan memang betul dari bagian ujung lidah, tapi ternyata bukan bagian ujungnya banget. Ya, ternyata huruf ro itu memang betul dia dilafalkan dari ujung lidah, tapi ternyata dia tidak betul-betul dilafalkan tepat dari ujungnya banget. Tapi dari mana? Ya, masya Allah, ini saya senang nih, teman-teman ya. Teman-teman aktif di kolom komentar seperti ini. Ya, ada yang bikin resume singkat di kolom komentar. Ada yang baca, termudahkan jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya, jadi saya nggak akan bilang, teman-teman jangan so tahu ngomen di kolom komentar. Enggak, justru saya senang teman-teman sampaikan apa yang teman-teman dapatkan. Ya, kita sama-sama belajar. Sama-sama support.
Gak ada yang merasa bacaan dan keilmuannya lebih baik. Nggak, semuanya sama. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Jadi huruf ro itu ternyata bukan betul-betul dilafalkan dari ujung lidah kita. Hah? Tapi kan bagian ujung lidah iya, tapi bukan ujungnya banget. Bukan bagian ininya banget nih. Bukan bagian ininya banget, teman-teman. Bukan bagian ininya banget. Nih, bukan bagian ininya banget. Bukan itunya banget. Tapi dari mana? Oke, kita tulis ya. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Kita tulis biar teman-teman insya Allah bisa mengingatnya atau bisa ikut nulis ya. Dilafalkan dari bagian punggung lidah kita. Oke? Jelas? Nah, baik. Dari punggung lidah kita. Nah, dari mana punggung lidah, Bang? Oke, baik. Saya akan izin sampaikan. Teman-teman konsentrasi. Duduk yang baik, duduk yang manis. Bukan mungkin ada yang sambil berbaring. Oke, nggak masalah ya. Biarkan saya yang duduk tegap di sini. Ya, perhatikan. Huruf ro itu dilafalkan lidzohrin adkholu. Jadi huruf ro itu dilafalkan bukan tepat dari ujung lidahnya banget di sini. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang mana? Punggung lidah itu bagian yang ini. Kalau kita lihat nampak seperti ini, huruf ro itu bukan dilafalkan dari bagian ininya banget, ya, tapi dari bagian punggungnya, bagian ini. Maka ketika kita arahkan ujung lidah kita ke langit, ya, bagian ujungnya banget dia turun ke bawah. Yang nempel cuman bagian punggungnya saja, begini. Maka pelafalannya macam ini, akan membentuk seperti V. Kalau dilihat, perhatikan baik-baik, ru, ya. Perhatikan. Maaf, agak ngeblur nih. Kok ngeblur? Baik. Ru, ru, aru, ru, aru, ru. Kelihatan nggak? Jadi si ujung lidahnya itu tidak nempel ke langit-langit, makanya dia membentuk seperti V tadi. Karena yang disentuhkan bagian punggung lidahnya. Paham nggak? Bagian punggung lidahnya. Contoh lagi, perhatikan baik-baik ya. Ru, ru, ri, ru, ar. Paham atau tidak? Ru, tuh, kelihatan ya insya Allah ya. Jadi ya bukan ujungnya banget teman-teman sekalian. Nanti teman-teman tinggal latih ya. Teman-teman belajar di sini tapi tetap harus cari guru secara private. Atau minimal guru yang dia sekelasnya berdua, bertiga, atau maksimal berlima deh. Kalau udah di atas 5 itu nggak efektif teman-teman sekalian. Bagi saya ya, cari guru, peran guru, teman-teman bisa belajar seperti ini. Tapi harus tetap ada guru yang mendampingi pelafalan teman-teman secara personal. Karena nggak mungkin teman-teman bisa memfasihkan bacaan tanpa ada didampingi seorang guru. Peran guru itu sangat penting teman-teman sekalian. Maka cintai guru teman-teman sekalian. Apresiasi mereka, ya. Ya, hargai mereka. Ya, oke? Sip, ya. Di sini hanya untuk memurojaah saja. Ya, gitu teman-teman, ya. Pelajarannya sama seperti guru saya, alhamdulillah. Kalau ada yang berbeda bukan berarti yang berbeda itu salah. Bisa jadi kita yang salah misalnya, atau memang ada berbagai macam pendapat. Gitu teman-teman sekalian ya. Oke, baik. Jadi huruf ro ini dilafalkan dari bagian punggung lidah kita, bukan betul-betul dari ujungnya. Punggung lidah itu bagian dari ujung lidah, sahabat sekalian. Tapi bagian punggungnya. Gitu ya. Oke, paham dulu sampai sini huruf ro belum selesai, masih dari huruf ro kita bahas. Kita akan masih membahas dari huruf ro teman-teman sekalian, ya. Saya izin hapus. Oke. Nah, perhatikan. Huruf ro, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa coba teman-teman? Jangan sampai melafalkan huruf ro itu teman-teman getarannya dilafalkan dengan getaran yang berlebihan atau getaran yang terlalu banyak teman-teman sekalian, ya. Nah, ini adalah tetot, keliru. Contoh kalau teman-teman lafalkan seperti ini. Sabbihisma rabbika, sabbihisma rabbika. Nah, huruf ro tak boleh dilafalkan macam itu. Ya. Kenapa, Bang? Gitu ya. Setahu saya huruf ro itu ya sudah saya menganggapnya melafalkannya sama dengan huruf R alfabet. Nah, ternyata itu tetot, teman-teman. Gitu. Kenapa? Ayo kita pelajari. Oke, perhatikan baik-baik. Huruf ro. Perhatikan, nih huruf ro, ya. Huruf ro itu dia punya salah satu sifat yang disebut dengan takrir. Takrir itu apa? Ya, takrir itu apa?
Takrir itu artinya dia warro wa bitakririn ju'il. Ro itu punya sifat takrir. Nah, apa yang dimaksud dengan takrir? Takrir adalah bergetar. Tapi getarannya bukan getaran yang berlebihan selayaknya kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Contoh kalau huruf R kan kita lafalkan ular melingkar-lingkar di atas pagar, gitu ya. Kalau huruf ro, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Begitu. Getarannya tak berlebihan. Ya, gitu. Oke, makanya ketika teman-teman misalnya melafalkan huruf ro itu tak boleh dilafalkan atau tidak sesuai kalau misalnya teman-teman lafalkan dengan getaran yang berlebihan. Contoh misalnya, ya, sabbihisma rabbikal a'la. Enggak, atau misalnya dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya ayat pertama, ayat keduanya, Alhamdulillahirabbi. Jadi getarannya tak berlebihan. Ada yang sama Ustadz Klinik Tahsin sesi pacaran, Masya Allah. Iya, itu Ustadz Ihsan ya, dari Klinik Tahsin ya. Oke, jadi harusnya gimana? Jadi huruf ro itu dilafalkan hanya sedikit saja getarannya. Tapi walaupun sedikit, dia tetap tegas, lugas, dan jelas. Contoh, ru. Perhatikan. Ru, ri, ru. Sabbihisma rabbika. Ru, rabbika. Ru. Tetap getarannya tegas, lugas, dan jelas. Bukan berarti jangan sampai teman-teman tahu huruf ro punya sifat namanya takrir. Ya, bergetar tapi sedikit, teman-teman justru malah menghilangkan getarannya dari huruf ro. Contoh, ro, ri, ru, bar, rar, rar. Nggak gitu juga sahabat. Itu keliru, itu tetot namanya. Jadi dia tetap digetarkan dengan getaran yang tak terlampau banyak, tapi tetap lugas, tegas, dan jelas. Ro, ri, ru, r, r. Iya, jadi kayak orang bule. Ya, ro, ri, ru, ar, rar. Nggak begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Atau terlalu kebanyakan getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Tuh lihat tuh ya. Jadi saya seneng tuh kalau ada yang bikin ringkasan tuh. Lihat di kolom komentar. Ada yang bikin rangkuman resume huruf ro tidak disebut dengan getaran yang berlebihan, hanya sedikit saja yang jelas. Itu kata Bunda, siapa tuh nama akunnya? Tuh boleh seperti itu. Sambil teman-teman memurojaah, sambil memperhatikan, sambil ngasih manfaat buat yang lain. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi saatnya kita beramal cerdas, ya, yaitu mendapatkan pahala banyak di waktu yang terbatas. Allahu Akbar, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Nah, sifat inhiraf nggak saya bahas dulu, ya. Menyimpang makhrajnya itu nggak saya bahas dulu. Kenapa? Itu perlu pembahasan khusus. Nanti kita bahas, ya, sifat inhirafnya. Yang punya sifat inhiraf kan walin hirofi sohiha itu ada dua. Walin hirofi sohiha ada lam dan ro. Itu nanti kita bahas, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi jika ro-nya sukun tapi syaddah gimana? Ro sukun tapi syiddah. Kalau ro sukun tapi syiddah ya sama, ditekan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Biasanya yang nggak bisa cadel, justru orang-orang yang, mohon maaf, cadel melafalkan huruf ro itu jauh lebih mudah dilafalkan daripada melafalkan huruf R. Kalau R kita anggap dia menuntut banyak getaran. Kalau huruf ro itu dia getarannya hanya sedikit tapi tetap tegas, lugas, jelas. Ro, ri, ru, r, r, ri, ru, r. Ya, gitu. Oke, yang belum bisa nggak apa-apa, nggak harus langsung bisa teman-teman. Ya, teman-teman pengen cepat ngaji, pengen cepat bagus ngajinya, boleh. Tapi bukan itu target kita. Target kita yang penting dapat pahala dari ngaji. Ya, kalau masalah hasil cepat atau lambat, biarkan itu serahkan kepada Allah. Ya, oke, sip. Nah, lanjut lagi ya. Jadi jangan sampai getarannya terlalu banyak karena dia punya sifat warro wabitakririn ju'il. Untuk sifat inhirafnya nanti kita bahas di sesi berikutnya insyaallah ya. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, selanjutnya huruf ro di sini perhatikan teman-teman sekalian ya. Oke, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit aja. Kalau belum paham ya nggak apa-apa, teman-teman nggak rugi.
Ya, saya udah ngeluangin waktu masih belum paham. Teman-teman jangan kira teman-teman yang belum paham, yang belum bisa, masih terbata-bata gak dapat pahala. Pahalanya buat teman-teman double. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang membaca Quran, wa yatata'atahu fihi, dan dia terbata-bata dalam bacaannya. Rugi enggak? Enggak. Apa sabda Rasul? Fahuwa alaihi syaqqun lahu ajrun, maka 2 pahala baginya. Pahala baca, pahala terbata-bata dalam bacaannya ketika belajar. Allahu Akbar. Kurang apa cinta Allah ini buat kita? Sudah paling sempurna cinta Allah kepada kita. Cuman kitanya yang nggak peka. Ya, Allah begitu mencintai kita sejak kita lahir. Lahir tanpa mengenakan satu helai pun, tapi sekarang hari ini Allah ya permudah jalan kita. Itu cintanya Allah sampai dengan hari ini. Ya, kalau kita masih mengeluh dalam kehidupan kita, ingat, ada nikmat yang mungkin belum kita syukuri. Apa? Nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita berbicara, nikmat kita dalam melangkahkan kaki, nikmat kita menggenggam orang-orang yang kita cintai. Nikmat kita masih bisa menggunakan semua penginderaan yang Allah amanahkan secara free dari kita, kepada kita, untuk membaca Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Quran, untuk melaksanakan amal solih kita. Nah, ini saya izin menyampaikan ini biar kita merasakan ini nikmat, ini bukan hal yang murah, teman-teman. Walaupun free, tapi bukan hal yang murah. Kenapa? Karena banyak hari ini yang mengaku dirinya mungkin muslim, tapi belum terpanggil hatinya untuk membaca Quran. Ya, teman-teman, insya Allah 1.900 orang di sini adalah orang-orang pilihan, meluangkan waktunya untuk Al-Quran. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Mohon maaf saya selingi dengan itu biar memantik semangat kita, ya, memantik semangat kita, ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ya, huruf ro. Kok nggak ada suara? Ada nggak suaranya? Ada kan? Oke, baik. Nah, selanjutnya huruf ro, ya. Huruf ro di sini dia berharokat baris atas. Oke, teman-teman sekalian, coba teman-teman, ya, huruf ro di sini dia berharokat baris atas. Baris atas itu nama harokatnya disebut dengan harokat fathah, ya. Namanya harokat fathah. Kita ulang lagi. Oke, teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah berbaris atas, ya, itu namanya adalah harokat fathah. Coba kita ulang dulu secara basic. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa, teman-teman sekalian? Basicnya, dia mesti dibaca dengan vokal A, betul? Betul nggak? Basicnya dulu, dasarnya dulu. Fathah itu dibaca dengan vokal A, betul ya? Insya Allah. Baik. Nah, berarti huruf ro dibaca ra dong? Atau tidak? Huruf ro dibacanya sabbihisma ro atau sabbihisma ra. Dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O? Kalau huruf ro kita baca condong vokalnya berubah menjadi vokal O ya? Iya nggak? Nah, tapi pertanyaannya, kenapa dia nggak dibaca dengan vokal A? Bukankah huruf yang berharokat fathah itu dibaca basicnya dengan vokal A? Tapi kenapa huruf ro dibaca dengan vokal O? Ro. Kalau teman-teman nyimak dari awal, teman-teman insya Allah tahu kenapa alasannya. Karena huruf ro termasuk kalau dia berharokat fathah harus dibaca dengan keadaan yang mufakhomah, dengan keadaan yang tafkhim, dengan keadaan yang tebal. Ya, oke, ya, jelas. Nah, gitu ya. Kenapa huruf ro ketika fathah berubah dari vokal A menjadi vokal O? Karena huruf ro adalah huruf yang tebal. Ingat nggak? Kalau dia fathah vokalnya A, itu dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi huruf mim berharokat fathah dibacanya kan ma. Dia huruf tipis. Ya, ingat teman-teman sampai sini? Oke? Ya. Baik, jadi sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali, misalnya ya, yang dia ternyata bunyi vokalnya adalah O, maka dia adalah huruf yang dibaca dalam keadaan yang tebal. Tapi kalau vokalnya A, berarti dia huruf yang tipis. Ya, paham sampai sini insya Allah? Ya, baik, lanjutkan lagi. Nah, oke bang, saya sudah mulai paham nih. Oke, kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya O. Baik, tapi bang, saya pengen nanya, vokal O-nya itu dihasilkan karena apakah dengan cara MM? Apa itu MM? MM itu artinya maju mulutnya.
ya. Muncung mulutnya. Oke? Mencucuk mulutnya. Apakah bunyi vokal O di sini, ya, ketika kita melafalkan huruf-huruf yang tebal, itu dilafalkan dengan memonyongkan mulut kita, memuncungkan mulut kita, ya, seperti ini contohnya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma ro. Apakah bunyi vokal O itu dilafalkan dengan cara memonyongkan bibir seperti itu? Ro. Nih, saya lihat nampak samping biar kelihatan dia monyong. Ro. Nah, gitu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Dia tidak dilafalkan dengan cara membunyikan vokal O-nya itu tak ada hubungannya dengan bibir. Tidak ada hubungannya dengan asyafatain. Ya, maka huruf ro itu dilafalkan bunyi vokal O-nya bagaimana caranya? Oke, ya. Jadi, untuk huruf tebal, kalau tadi huruf tipis kan dia dilafalkan BMSS ya. Buka mulut sambil senyum kan ya. Nah, kalau misalnya dia vokalnya adalah O, maka dia dilafalkan dengan cara pertama, ya, bukan dengan cara memonyongkan mulut, tapi dengan cara BMTS. Ya, apa itu BMTS? BM artinya ada buka mulut. Oke, TS artinya tanpa disertai dengan senyuman. Oke, nah sekarang saya izin mencontohkan. Teman-teman silakan simak baik-baik. Jadi bunyi vokal O yang dihasilkan, ya, itu jangan kita kejar dulu vokal O. Saran saya, ya. Saran saya jangan dikejar dulu vokal O-nya. Tapi sempurnakan harokat fathahnya dulu. Ya, oke, kita sempurnakan harokat fathahnya dulu. Bunyikan buka mulut, ya. Dan biar menjaga kadar tebalnya, jangan sampai senyum. Kenapa jangan sampai senyum? Nanti kita bahas, ya. Tapi buka mulut saja. Ra, ikuti. Ra, ikuti. Ra. Oke? Coba teman-teman, yang terdengar itu masih condong ke vokal A atau ke vokal O? Kalau yang tadi saya lafalkan. Ra. Condongnya ke vokal A atau ke vokal O? Ra. Ke vokal A ya. Nah, itulah membuktikan bahwasannya basic fathah itu adalah A. Lah, terus gimana vokal O-nya, Bang? Bagaimana cara melafalkan vokal O-nya? Nah, banyak orang itu terjebak di situ. Oh, huruf tebal itu dia vokalnya O, akhirnya dia nyari cara instan saja, memonyongkan mulut. Ro enggak, tetap mulutnya hanya dibuka mulut saja, karena sempurnanya harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi faham, dengan cara membuka mulut kita tanpa monyong. Nah, tapi ini Bang udah kita buka mulut doang nih, Ra. Tapi bunyi vokalnya masih A. Nah, sekarang teman-teman ketahuilah, karena kita sudah tahu mulut kita keadaannya cukup buka mulut tanpa adanya monyong-monyong di antara kita ketika melafalkan huruf tebal. Lantas bagaimana ketebalan vokal O-nya itu dihasilkan? Caranya dengan cara teman-teman ketahuilah. Perhatikan ya. Tuh udah pada tahu nih, Masya Allah. Jadi gini ya, buat teman-teman yang sudah tahu ceritanya teman-teman belum tahu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, perhatikan baik-baik. Jadi huruf tebal itu, dia ya, atau huruf yang dibaca tebal, dia akan selalu punya sifat yang menyertai ketika keadaan tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la ini sering kita sebut dengan PLN. Ingat, PLN di sini bukan berarti perusahaan listrik negara, bukan ya. Tapi pangkal lidah naik. Ya, pangkal lidah kita naik. Oke, konsentrasi. Kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ini adalah bagian ujung lidah kita. Ini adalah bagian tengah lidah kita. Dan yang ini adalah bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf-huruf tebal itu dia punya sifat ini. Pangkal lidah naik ke arah langit-langit, inilah yang disebut dengan isti'la alias PLN tadi. Ketika teman-teman melafalkan dengan PLN tadi, maka dia dengan otomatis sekuat apapun teman-teman melafalkan huruf berharokat fathah ya, dan niatnya vokal A, kalau pangkal lidahnya betul naik, maka pasti keluarnya akan condong ke vokal O. Nggak percaya? Nih, perhatiin. Nih, kalau kita lafalkan tanpa pangkal lidah diangkat, bunyinya begini. Ya, kayak tadi. Ra. Sekarang
bibirnya nggak monyong ya, tuh, ra, ra. Sekarang kita angkat pangkal lidah tanpa monyong, bibirnya tetap sama, ra, ra. Kalau terdengar masih vokal A, itu berarti pangkal lidahnya belum naik. Tapi kalau teman-teman dengar dia berubah menjadi vokal O, maka dia pangkal lidahnya naik. Bibirnya nggak berubah, perhatikan ya. Ra, ra. Ro bukan termasuk istilah kok dibaca tebal. Karena ro itu dua wajah. Pentingnya kita belajar. Ro memang bukan huruf yang tebal. Tapi ketika dia berharokat fathah, atau dia diikuti oleh huruf berharokat fathah, atau kondisi-kondisi lainnya, dia bisa dibaca tebal. Dia harus dibaca tebal. Bukan bisa dibaca tebal. Harus dibaca tebal. Tapi secara basic, ro memang bukan huruf yang tebal. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau ro ketika fathah dibaca tipis, bunyinya bukan vokal O, tapi vokal A, ra. Paham sampai sini? Ya, baik. Ya, tadi saya izin meluruskan dulu. Lanjut. Nah, perhatikan. Kalau vokalnya yang keluar adalah A, maka itu pangkal lidah belum naik. Kalau misalnya dia keluar vokal O, pangkal lidah dia naik. Bibirnya dia nggak berubah. Perhatikan. Ra, ra, ru, ru, ra, ru, ra, ru, ra. Mulut saya cuma menganga saja nih. Ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Kalau teman-teman bilang huruf ro itu bukan huruf yang tebal, oke. Coba teman-teman kalau huruf ro bukan huruf yang tebal, ketika dia berharokat fathah, pangkal lidahnya nggak usah naik. Gimana vokal O-nya keluar? Monyong, ro, begitu. Ya nggak ada huruf-huruf yang dimonyongkan selain huruf itu yang dibaca harus muncung atau maju, dua kondisi, huruf wawu dan huruf berharokat dhammah. Selesai. Oke? Paham sampai sini? Kalau huruf ro tidak dilafalkan, pangkal lidahnya nggak diangkat, ya bunyinya akan A. Ra. Ini buktinya nih. Ra, 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 ra. Angkat pangkal lidahnya. Ra menjadi ru, ru, ru. Karena nggak ada teman-teman huruf yang tebal atau huruf-huruf yang dia dibaca dengan keadaan yang tebal tanpa mengangkat pangkal lidah, maka itu bukan huruf tebal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ro dhammah juga tebal, betul. Ro dhammah, ro fathah tebal. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita baca dari ayat yang sedang kita baca, nggak pindah ke ayat-ayat yang lain. Ya, oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Karena yang sedang kita bedah adalah ayat ini. Ya, lanjut. Sudah, huruf ro sudah kita bahas nih. Mau difoto dulu, mangga. Silakan. Ya, mau difoto silakan. Ya, kalau ada yang ngerasa manfaat silakan difoto aja, free silakan. Ya, oke. Teman-teman sekalian. Baik, kita baca bareng-bareng ayatnya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sekali lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Teman-teman simak baik-baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sadaqallahul azim.